Selamat pagi anak-anak. Pada hari ini kita akan bersama-sama kembali untuk bersekolah minggu bersama dengan Bu Yuli. Kali ini Bu Yuli ditemani oleh Kak Feve dan Kak Grace. ya, pada hari ini kita akan bersama-sama memuji Tuhan dan nanti juga kita akan bersama-sama mendengarkan cerita dari firman Tuhan. Mari kita mau katakan I love you Jesus bersama dengan KNC dan teman-teman. Bagaimana? Yang di rumah juga memakai gerakan ya? Iya, ditemani papa mama. Kalian juga sekolah minggu menggunakan gerakan tadi ya. Wah, sudah sedikit berkeringat ya. Kita akan bersama-sama berdoa. Ingat alamatnya ketika berdoa? Di mana ya alamatnya ya? 5, 5, 10. Kak Feve akan pimpin doa. Adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena pagi hari ini kami boleh beribadah bersama-sama melalui kanal YouTube. Tuhan, persiapkan hati kami sehingga kami boleh memuji Tuhan dengan sepenuh hati, dan siapkan hati kami, nanti kami akan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Anak-anak, mari kita mau melanjutkan pujian kita. Nah, sekarang giliran Kak Grace yang pimpin pujian. Ayo Kak Grace maju. Oke. Ya, adik-adik kita mau dengerin firman Tuhan. Kita nanti mau sama-sama belajar untuk menjadi murid-murid Yesus yang suka untuk menuturkan, menceritakan tentang kabar baik, tentang kebaikan Tuhan, tentang keajaiban yang Tuhan buat dalam hidup kita. Kita mau naikkan pujian, ku suka menuturkan. Ku suka
kita mau siapkan hati kita mau dengerin firman Tuhan sama-sama. Pagi adik-adik, yuk sebelum kita dengar firman Tuhan, kita mau sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan atas kasih penyertaan Tuhan untuk kami sampai hari ini. Kami boleh sama-sama memuji Tuhan, dan sebentar kami mau mendengar firman-Mu, Tuhan pimpin sertai dalam kami belajar akan firman Tuhan, terlebih melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita mau dengar firman Tuhan, Kak Rani mau tanya dulu. Di sini ada yang tahu nggak apa sih penyiar itu? Ya, seorang yang menyampaikan sesuatu. Bisa berita, bisa informasi, bisa sesuatu yang menghibur, gitu ya. Nah, ternyata setiap kita juga diutus untuk menjadi seorang penyiar. Wah, penyiar tentang apa kalau begitu? Nah, hari ini dari bacaan kita Matius 28 ayat yang ke-16 sampai 20 kita akan belajar bersama-sama. Beberapa minggu yang lalu kita sudah belajar tentang kisah Tuhan Yesus yang sudah bangkit mengalahkan maut yang kita rayakan sama-sama di dalam Paskah. Setelah itu kita juga belajar tentang Tuhan Yesus yang menampakkan diri ke murid-muridnya secara bertahap gitu ya. Nah, hari ini ternyata pada masa itu, pada masa saat Tuhan Yesus telah bangkit, ada informasi yang simpang siur. Ada informasi yang tidak benar yang beredar, yang membuat kebingungan dalam masyarakat. Mahkamah Agama Yahudi menyebarkan berita bahwa Tuhan Yesus itu sebenarnya tidak bangkit, tetapi jenazahnya dicuri oleh murid-muridnya. Nah, informasi yang salah ini membuat masyarakat pada saat itu bingung, gitu ya. Nah, dalam bacaan kita, Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, dia mengutus murid-muridnya untuk menyebarkan berita yang benar tentang Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus telah mati, tapi kemudian bangkit mengalahkan maut dan menjadi juru selamat bagi manusia. Itu pesan yang ingin disampaikan Tuhan untuk murid-murid menyampaikan kepada orang-orang, menjadi penyiar gitu ya. Penyiarnya kepada siapa? Kepada semua orang gitu ya. Sehingga saat setiap orang tahu akan kebenarannya bahwa Tuhan Yesus itu bangkit mengalahkan maut, mereka tahu sehingga mereka boleh percaya kepada Tuhan Yesus dan setiap karya Tuhan Yesus. Kita saat ini juga adalah pengikut Tuhan Yesus yang diutus untuk menjadi penyiar, untuk menyiarkan tentang siapa Tuhan Yesus dan apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan bagi hidup kita. Wah, gimana ya caranya jadi penyiar itu gitu ya? Yang pertama, bisa dengan langsung bercerita gitu ya kepada mungkin keluarga atau teman atau orang di sekitar yang mungkin belum kenal siapa Tuhan Yesus. Kita bisa bercerita, siapa sih Tuhan Yesus gitu ya? Kemudian apa sih yang sudah Tuhan Yesus lakukan untuk kita, untuk dunia ini gitu. Yang kedua, kita bisa menjadi penyiar gitu ya akan karya Tuhan melalui kehidupan kita sehari-hari. Ada istilah bahwa setiap kita, kehidupan kita adalah Alkitab yang terbuka gitu ya. Wah, apa maksudnya gitu ya? Yaitu bahwa melalui hidup kita, orang-orang di sekitar kita bisa melihat Tuhan Yesus itu seperti siapa toh, seperti apa toh, gitu ya. Tuhan Yesus yang taat akan perintah Tuhan sampai mati di kayu salib. Tuhan Yesus yang mengasihi tanpa membedakan, mengasihi orang-orang yang mungkin dianggap terhormat atau orang-orang yang dianggap remeh oleh masyarakat.
Tuhan Yesus yang mengampuni, bahkan mengampuni orang-orang yang menyalibkannya, yang mengejeknya juga di atas kayu salib itu ya, yang dua penjahat itu. Tuhan mengampuni. Nah, kita juga mau mencontoh seperti Tuhan Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari. Hidup berkenan kepada Tuhan tadi, taat, mengasihi, mengampuni, sehingga saat kita melakukan itu dalam kehidupan sehari-hari, orang-orang di sekitar kita melihat, oh seperti itu ya pengikutnya Tuhan Yesus. Oh seperti itu ya Tuhan Yesus yang dicontoh oleh setiap kita. Jadi mereka bisa mengenal Tuhan Yesus. Ya, hari ini kita sama-sama belajar. Kita sama-sama dipanggil, diutus untuk menjadi penyiar Tuhan Yesus dan setiap karyanya. Untuk apa yang telah Tuhan Yesus lakukan, kita mau sama-sama bagikan itu kepada orang lain. Sehingga bukan cuma kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi orang-orang di sekitar kita. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Engkau mengutus setiap kami untuk kami boleh menceritakan perbuatan-Mu itu Tuhan kepada orang-orang di sekitar kami. Menyebarkan apa yang telah Engkau lakukan, keselamatan yang telah Engkau berikan kepada hidup kami, kepada orang sekitar kami. Pimpin kami Tuhan, beri kami hati untuk juga boleh membagikan sukacita, keselamatan Tuhan itu kepada orang-orang di sekitar kami, keberanian untuk kami juga boleh melakukannya. Juga pimpin kami untuk kami juga boleh hidup berkenan kepada-Mu, sehingga melalui kehidupan kami sehari-hari, kami juga dipakai sebagai Alkitab yang terbuka, mengenalkan Tuhan Yesus kepada orang-orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan setiap kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, halo adik-adik, kita udah sama-sama dengerin firman Tuhan. Kita udah sama-sama puji nama Tuhan tadi. Nah, sekarang kita mau sama-sama melihat tayangan kreativitas. Kita mau melakukan kreativitas, kita mau tunjukkan di sosial media kita. Betul ya Bu Yuli dan Kak Feve? Betul, Kak Grace. Jangan lupa minta papa mama untuk mentautkan ke Instagram GKI Pajajaran atau Komisi Anak GKI Pajajaran. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. Hai teman-teman, kita ketemu lagi. Hari ini kita akan membuat aktivitas sekolah minggu. Hari ini kita akan membuat mini bubble flower. Nah, bahan-bahan yang disiapkan adalah botol bekas, glitter, alat dan sedotan plastik. Dan jangan lupa suntik. Pertama-tama kita potong setengah bagian dari botol bekasnya ya, menggunakan cutter. Untuk ini kalian bisa minta tolong papa, mama, atau kakak. Nah, jadinya seperti ini. Nah, selanjutnya kita potong sedotan plastik dengan ukuran 5 cm. Setelah dirasa cukup, sedotan ini kita ikat menggunakan karet. Nah, hasilnya seperti ini. Sekarang ini kita akan masukkan ke dalam botol yang sudah kita potong tadi.
Tada, sudah jadi. Saatnya kita mainkan. Nah, saatnya kita main. Tapi saya sebelumnya sudah menyiapkan ini. Ini adalah campuran dari 50 ml air, 2 sendok makan sabun cuci piring, dan 1 sendok makan lem kertas. Nah, gimana? Asik kan? Selamat mencoba. Adik-adik, yuk kita berikan persembahan buat Tuhan. Kalian bisa memasukkan persembahan ke kotak yang ada di dekat kantor gereja. Atau persembahan kalian juga bisa ditransfer ke rekening gereja. Oh iya, sekarang kalian juga bisa transfer persembahan lewat handphone dengan scan QR code gereja. Persembahan ini bisa dilakukan dengan dompet elektronik seperti GoPay, OVO, Dana, ShopeePay, dan yang lain-lainnya. Jangan lupa minta tolong papa dan mama untuk memberikan persembahan kalian dengan cara-cara tadi ya. Tuhan Yesus memberkati.